Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa fasma'u faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahtadil muhtadun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Disyukur kehadiran Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan nikmat keimanan kepada kita bersemua, sehingga dengan segala macam nikmat dan karunia Allah tersebut kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita di siang hari yang berbahagia ini. Selawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan buat Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, saat ini kita sudah berada di 17 Ramadan. Kalau kita terlihat kepada sejarah bahwasanya pada 17 Ramadan ini ada peristiwa besar yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa peristiwa itu? Nuzul Quran, diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah kita temui bahwasanya Al-Quran itu turun melalui 3 fase. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah barulah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarah juga ditemui bahwasanya Al-Quran yang turun di 17 Ramadan itu adalah Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ahli tafsir disebutkan, beberapa ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan Baitul Izzah adalah langit dunia yang berwarna biru. Itu yang dimaksud dengan langit Baitul Izzah. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara beransur-ansur selama 22 bulan, 22 hari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan secara beransur-ansur berdasarkan atas kejadian kasus asbabun nuzul dari ayat Al-Quran tersebut. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, Al-Quran, wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari surat Al-Alaq sampai 5, dari ayat 1 sampai 5. Itu berada ketika Nabi sedang menyembunyikan dirinya di Gua Hira. Lalu juga turun wahyu kedua di surat Al-Muddasir, dan sampai wahyu yang ketiga terakhir turun itu surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawmal akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati raditu Islam madinah. Inilah wahyu yang diturunkan dalam satu wahyu pertama, wahyu kedua dan wahyu ketiga. Sementara sebab Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur karena berdasarkan asbabun nuzul dari ayat tersebut. Al-Quran diturunkan berdasarkan asbabun nuzulnya. Contohnya saja pada masa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Al-Quran diturunkan, umat Arab itu suka minum khamar. Jadi suatu ketika dalam pelaksanaan ibadah solat, malam harinya melaksanakan minum khamar. Lalu ketika dia menjadi imam membaca bacaan surat Al-Kafirun yang berputar-putar saja, maka mengadulah seorang sahabat
sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, si fulan menjadi imam dan bacaannya diputar-putar saja dan bahkan tidak dapat ujungnya." Maka lalu dijelaskan, "Apa yang engkau lakukan pada malam hari?" "Kami minum khamar." Lalu diturunkanlah ayat bahwa sesungguhnya innamal hamru wal maisir sampai habis, fajtanibuhu, maka jauhilah olehmu. Dan itulah contoh salah satu asbabun nuzul dari ayat Al-Quran diturunkan. Di dalam contoh lain, sesungguhnya ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bay'. Wahai kaum muslimin, apabila kamu diseru di hari Jumat untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, wa zarul bay', dan tinggalkanlah jual beli. Jadi kalau kita tengok kepada asbabun nuzul dari ayat tersebut, bahwasanya suatu ketika Nabi sedang melaksanakan khutbah Jumat, lalu ada orang yang berjual, berdagang, dan bahkan jemaah ketika itu melihat orang yang berjual beli, maka diturunkanlah ayat ini, Al-Jum'ah ayat 9, wazarul bay', dan tinggalkanlah jual beli. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, sebagaimana ayat yang kita bacakan di awal tadi, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai petunjuk bagi umat, untuk membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang halal dan yang mana yang haram. Itu maka diturunkanlah Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Al-Quran itu adalah sebagai as-sifa. Al-Quran itu sebagai pengobat, obat bagi umat manusia. Bagi yang hatinya terdapat penyakit, maka obatnya adalah Al-Quran, bitalil Quran, dengan membaca Al-Quran. Selanjutnya sahabat Bawaslu dimanapun berada, yang ketiga di antara hikmahnya diturunkannya Al-Quran adalah sesungguhnya kemurnian dari Al-Quran itu azali, tidak bisa dirubah oleh makhluk, karena Allah lah yang menurunkan dan Allah jugalah yang memeliharanya. Inna nazzalnahu wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku jugalah yang memeliharanya. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, saat ini kita dapat mengetahuinya. Kalau seandainya ada orang yang meniru Al-Quran, merusak Al-Quran, dan lama dari proses dia merusak, itu sudah diketahui oleh umat manusia. Karena Al-Quran itu ada di dada orang-orang yang beriman. Berbanyak maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.